Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gula atanya kada cak madurah napa cak jebeh. Campur nggih. Gado-gado nggih. Nano-nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadaratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, para ustadz, wa nahussu bidzikri al-mukarram yang akan memberikan ceramah pada malam hari ini, dan segenap para kiai yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Panitia peringatan pengajian maulid pada malam hari ini, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Monggo sareng-sareng kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, karena nikmat yang telah kita dapat dari Allah berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga panjenengan bisa hadir, bisa rawuh bersama-sama bermuwajahah dalam acara pengajian umum memperingati hari lahirnya Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi panutan kita, Nabi yang patut kita cintai bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan panjenengan serabu malam mangken, panjenengan yang hadir pada malam hari ini nanti insya Allah pulangnya malar muka oleh berkat telok. Sana apa berkat bu? Sambian oleh berkat telok, gula berkat empat. Mak banyak kiai karena si abidatu. Nabaan berkat sambian si telok, panjenengan mulai malar muka oleh berkat ilmu napa ngaji. Amin Allahumma. Lek kepingin ilmu ni pengajian, niatnya harus niat ngaji, jangan niat delok pengajian. Lek niat jenengan niat delok pengajian, niat nyunguk pengajian, nanti pulang tidak akan dapat ilmunya pengajian. Sing penting hanya melihat pengajian, yang ceramah tahu, pulang selesai. Kalau ingin dapat ilmunya pengajian, niatnya harus benar, yaitu niat ngaji. Nggih napa mboten? Nomor kalih mugi-mugi jenengan pulang nanti membawa berkat barokahnya pengajian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun oleh barokan pengajian jak kebeter, panjenengan pulang ibarat seorang petani baru pulang dari kerja jam 12 siang, pelka, haus, masuk ke dapur, di atas meja ada minuman. Ada kendi yang di dalamnya ada minuman. Begitu diangkat diminum, alhamdulillah airnya ada, akhirnya diminum. Ya Allah, haus hilang, pelka elang, yang ada adalah di kerongkongan dingin. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah niki lek hadir pengajian nanti mulai balik nang omah masing-masing, tidak hanya dapat ilmu, tapi insya Allah dapat barokahnya pengaji. Amin Allahumma. Sing nomor 3, mudah-mudahan jenengan akan diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma. Lah jenengan dapat 3 berkat, gula berkatnya ada 4. 1, saya pulang dapat ilmunya pengajian, sama. Saya pulang nanti dapat barokahnya pengajian, sama. Saya pulang nanti diampuni dosanya, podo ae. Sing nomor 4, insya Allah mudah-mudahan tak tersalib oleh amplop ben berkat. Amin Allahumma. Bari mun tak ibadah iya tak itu akhir kana.
Salah bening ngucap amin pas tepuk tangan. Hadirin hadirat Allahumma sholli ala Muhammad. Ana papolan mangkin jaman panau bangkin benten. Beras ong. BBM ong. Beden ring bini ong. Nangge pengajian sewa son ong. Sewa terpal ong. Kiain nah. Ongga ada mah. Ongga ke pentas. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula tanya ke sampian manjengah. Pele, kepingin selamat napa boten? Kepingin untung napa boten? Kepingin sejahtera napa boten? Kepingin ndak ada musibah napa boten? Kepingin wonten musibah napa boten enten musibah? Kepingin bahagia, nggih. Kepingin bahagia, nggih. Kepingin sejahtera, nggih. Kepingin keluarganya damai, nggih. Kepingin oleh Allah dak dikasih musibah, nggih. Kepingin panjenengan aman, nggih. Kepingin situasi tentrem, nggih. Kepingin keluarga dingin, nggih. Kepingin keluarga rukun, nggih. Kepingin suami istri sejahtera, nggih. Kuncinya ada dua. Kuncinya wonten kalih. Kuncinya bededu campuran. Nomor setong. Allah berfirman, kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah gak bakal nurunkan yang namanya musibah. Allah tidak akan memberikan malapetaka. Allah tidak akan mungkin memberikan penceklik. Allah tidak akan mungkin menurunkan laib. Allah tidak akan mungkin menurunkan krisis ekonomi. Allah tidak akan mungkin menurunkan musibah kebakaran. Allah tidak akan mungkin menurunkan musibah banjir bandang. Allah tidak akan mungkin menurunkan malapetaka. Wa hum yastaghfirun. Kalau kita umat Islam sering baca istighfar kepada Allah. Amin Allahumma. Dadi panjenengan mun tero pa saya ben Allah, tero pa aman ben Allah, tero pa tentrem ben Allah, tero pa sejahtera ben Allah. Bahkan ekonomi kita dikasih lancar, nggih napa mboten? Penghasilan kita dikei penghasilan sing lancar barokah, amin. Penghasilan kita diberi lancar barokah, amin. Ciri pertama, hendaknya kita senang-senang membaca istighfar taubat kepada Allah. Paling sedikit astaghfirullahal. Minta sapora ke Allah, nggih. Astaghfirullah bareng Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Bareng Rabbi zidni ilman nafi'a wa wa'ufikni amalan solihah. Bareng 1, 2, 3. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman wa wa'ufikni amalan solihah. Cukup nika istighfar. Nggih Bu, nggih? Dadi lek kepingin dilindungi oleh Allah, kepingin sejahtera, kepingin senang, kepingin rezeki lancar, penghasilan barokah, suami istri tentram, keluarga damai, anak menyejukkan ke orang tua sejahtera, keluarga dalam keadaan sejuk, gak ada lain. Kunci pertama, mari perbanyaklah kita istighfar kepada Allah. Baca istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita, sehari semalam Rasulullah baca istighfar 100 kali.
100k. Sedikit-sedikit Rasulullah istighfar. Sedikit-sedikit Rasulullah baca Lek gula kalian panjenengan istighfarnya yang sedikit. Lek Rasulullah sedikit-sedikit baca Lek gula kalian panjenengan istighfarnya yang sedikit. Malah bu, kata Imam Tasawuf, lek kon kepingin taubat kepada Allah baca istighfar, ilingo tengah malam, bangun jam 2 malam, ambil wudu, hampar sajadah, tagarrub ilallah, menghadap kepada Allah. Ingatlah dosa, seandainya rambutmu punya dosa, pegang rambutmu dengan tangan kanan. Seraya kamu baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggih Bu, nggih? Seandainya kamu merasa mata kamu banyak dosa, mata kamu banyak melakukan maksiat, mata kamu banyak melakukan dosa, yuk pegang dengan telunjuk tangan sekangan Bu, soro sabak ke mata. Tore baca istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim bareng. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari matan apa Bu? Apa nih kah? Lek merasa hidung kita banyak melakukan dosa. Orang Islam, tangan kananmu yang kanan, peganglah hidungmu. Langsung istighfar. Yuk bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Mari elong napa Bu? Bu, mari elong napa Bu? Muslimat, bibir tidak bertulang. Muslimat, colon berdua tas baba. Muslimat yang tiap hari melakukan 3C, ceremi, cerowot, ceropot. Kalau merasa mulut kita banyak dosa, peganglah dengan telunjuk tangan kita. Teguk bibirnya. Ayo istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah. Terus kalau merasa apa? Hati kita punya salah, banyak dosa kepada tetangga, sering rasani iri hati kepada tetangga, menyakiti kepada tetangga. Yuk telunjuk kita, pegang dada kita. Ayo bareng-bareng istighfar. Yuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu. Terus ke bawah. Kalau merasa perut kita sering banyak dosa, makan makanan haram, makan makanan subhat, hak orang lain kita makan. Beduk, oning ke beduk. Napa beduk? Apa Jawa ni beduk iku? Iya dibaduk, dimakan. Merasa perut kita menampung makanan haram, banyak dosa, peganglah dengan tangan kanan kita. Totope, ayo baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Muslimin muslimat, kalau merasa yang ini jangan disoting ini. Yang ini jangan disoting. Muslimin muslimat, di bawah pusar merasa banyak doh. Iki sing bahaya. Suami perempuan, laki perempuan ini yang bahaya. Ini yang bikin gentar, ini yang bisa menggoncangkan dunia. Kalau merasa jenengan ini punya dosa, ayo pegang. Jangan disoting. Kalau ini jangan disoting, bahaya. Ayo pegang sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Sampai kedua tangan kita, ke dua kaki kita. Merasa punya dosa kepada Allah, bacakan istighfar tengah malam. Duduk taharrub ilallah, mendekatkan diri ke Allah dengan meneteskan air mata. Tidak ada orang yang menyaksikan, hanyalah malaikat Allah. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Allah yang tahu. Maka pada saat itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai ahlas sama,
Wahai malaikat penjaga malam, ishadu, saksikan. Wansilu, turunlah. Wahduru, hadirlah. Hambaku orang Gebang malam ini tidak melihat aku, tapi dia menangis kepadaku. Dia tidak tahu akan aku, tapi yakin percaya tentang aku. Hari ini, malam ini, dia bertaubat kepadaku, menangis kepadaku. Malaikat saksikan, inni qad ghafartu lahu. Saya benar-benar sudah mengampuni dosa mereka. Maka ampunilah dosa mereka. Dia akan tidak punya dosa bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Betapa banyak penyanyi-penyanyi yang dulu membuka aurat. Betapa banyak bintang aktris film yang dulu panas, buka tinggi-tinggi. Ya Allah. Mereka bertaubat, menangis kepada Allah, dekat dengan Allah, bertaubat kepada Allah. Tengah malam dia berlinangkan air mata, dia berenang dalam dosa, dia minta ampun kepada Allah. Maka lahirlah orang-orang yang sudah istiqomah. Akhirnya dia menjadi yang perempuan muslimah sebagus. Bintang-bintang film selake menjadi orang muslim sebagus. Nggih Bu, nggih. Saya tertarik ketika siapa itu? Siapa namanya? Ya Allah, Manuhara. Ditanya oleh seorang produser, wahai Manuhara, lepaskan kerudung Anda, 2 miliar akan saya beri, dan Anda sekarang menjadi bintang film panas. Manuhara mengatakan, demi Allah, demi Tuhanku yang menciptakan aku, demi Tuhanku yang menciptakanmu, jangankan 2 miliar, aku sudah ditawar 12 miliar untuk saya buka kerudung saya, untuk saya buka saya, untuk saya berbuat maksiat. Demi Allah, 12 miliar aku tinggalkan karena aku sudah kaya. Kekayaanku bukan harta, tapi harta yang ada dalam dadaku. Ketika aku bersujud tunduk kepada Allah, aku menangis, aku dekat dengan Allah, yang aku harapkan ridho dan surga Allah. 12 miliar tidak ada artinya, tapi Allah gantikan miliaran, puluhan miliar Allah berikan. Dengan saya itikad hati karena aku sudah dekat dengan Allah. Amin Allahumma. Ayo Bu, seneng tak seneng maca istighfar? Seneng tak seneng maca istighfar? Tore bareng. Astaghfirullahaladzim. Mantap, tolong kali. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Boleh. Astaghfirullahaladzim. Boleh. Astaghfirullahaladzim. Pemantap ya tegimbo nggih. Ini kunci pertama. Kunci yang kedua, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan adab, Allah tidak akan memberikan ujian, Allah gak nurunaki musibah, Allah matenang sambian ben kaulah, Allah memberikan kesejahteraan dak gula panjenengan, Allah menjauhkan gula panjenengan dari malapetaka, Allah tenangkan hati gula panjenengan, Allah kasih ketentraman keluarga kita. Kunci yang kedua apa? Wa anta fihim, selagi Nabi Muhammad ada di dada kita. Ai bimakna wa hum yuhibbuna 'alan nabi wa yusalluna 'alan nabi wa yattabi'una sunnata nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang itu satu, cinta kepada Rasulullah, akan sambian mangken memperingati maulid. 2, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang nomor 3, selalu mengumandangkan solawat ke Rasulullah. Jadi kuncin pada 2, istighfar dan bacaan solah. Istighfar dan bacaan solah. Ayo kita gemakan, kita istiqomahkan. Sabaring Islam yang senang baca solawat, senang istiqomah baca istighfar, istighfar istiqomah, solawat istiqomah. Jangan khawatir, kehidupan kita insya Allah dilindungi oleh Allah. Gula sampean paringin berselamat dunia akhirat, jadi orang ontong dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Duh cek karo solawat Bu, paling pendek sallallahu ala Muhammad. Korjak niren santri gula. Semalam sama ibu, tidak ada masalah Muhammad, 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 Muhammad. Iya. Ya Allah. Apabila gula panjenengan sudah melantungkan solawat, tempat ini dibacakan solawat kepada Rasulullah, jangan khawatir.
ruh Rasulullah datang kepada kita. Kalau tempat itu sudah didatangi ruh Rasulullah, jangan khawatir, Allah berikan itu tempat aman. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Coba panjenengan kalau ke Surabaya mampir di Lapindo. 22.000 penduduk rakyat tenggelam oleh lumpur Lapindo. 4 kecamatan habis kena musibah lumpur Lapindo. Subhanallah. Tapi ada satu musola selamat. Musola itu selamat. Saya tanya, kenapa ini musola selamat? Siapa yang punya? Jawabannya, ini musola punyaan almarhum Ki Haji Anas. Kenapa musola ini nggak diterjang oleh lumpur Lapindo? Jawabannya, karena tiap malam Jumat Kiai Anas dengan santri dan masyarakat sekitar sini istiqomah membaca solawat kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tiap malam Jumat rutin membacakan solawat. Sehingga tanah ini sudah kawin dengan solawat. Sampai-sampai disebut dengan istilah bumi solawat. Karena tempat ini sudah dibacain solawat, Rasulullah hadir. Kalau Rasulullah sudah hadir ke tempat yang pernah dihadiri, Allah ngasih tempat itu aman, tentram, sejahtera, bahkan orangnya selamat. Kenapa? Barokahnya dibacai sholat. Barokahnya dibacai sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. 2006 Jember kena musibah banjir bandang. Nggih. Nggih napa mboten? Ingat ndak tahun 2006 malam tanggal 2 2006 malam Senin Jember ditimpa musibah besar, musibah nasional, sampai pada waktu itu presidennya SBY datang. Jember kena musibah banjir ban. Ada satu desa di Kecamatan Panti namanya Desa Kemiri. 89 orang meninggal. Ada satu pesantren, tanah pesantren setengah hektar jadi sungai. Santri dan kiainya selamat alhamdulillah. 1.500 dengan masyarakat, kiai dan santrinya keluar. Ya Allah, nama pesantrennya Pondok Pesantren Al Hasan. Siapa kiainya? Ya yang sekarang berdiri di depan panjenengan. Bonghuan bu. Alhamdulillah. Benih itu ain mendeng gebang. Tepuk tangan. Hari benih juara. Ya Allah. Bu, kalau orang belum diberi musibah oleh Allah, maaf colon kecak. Tapi kalau sudah Allah beri musibah, bu, tinggal orangnya saja, bu. Bayangkan air datang jam 12 malam. Tinggi air 20 meter. Berarti gedung dan pondok masyarakat dan rumah hancur. Bukan dihanyut banjir dari bawah, tapi air banjir datang dari atas. Saya keluar dari pondok, bu, harta saya tinggal 3. 1 songkok, baju dan sarung. Sandal jepit wis dihanyut banjir. Sampai-sampai celana dalam pun kena banjir. Tapi saya bersyukur alhamdulillah isini celana. Iya penting dia. Takut tanya akimat tua. Beres cong beres anu nah selamat. Terus tahu tak? Nah, syuting re. Alhamdulillah. Yang aman pesantren itu, Pak, apa yang terjadi? Ada satu masjid dan astah kuburan. Air banjir pun tidak masuk. Lumpur pun tidak masuk. Kenapa? Karena di masjid ini tiap malam Jumat santri dan masyarakat tidak pernah lepas baca solawat kepada Rasulullah. Tiap malam Jumat baca solawat. Tiap malam Jumat dibacakan solawat. Maka tempat itu dihadiri Rasulullah. Kalau tempat itu wis dihadiri Rasulullah, dijamin insya Allah aman dan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah jangan katakan orang Gebang, Pak Yai, lek di Gebang aman. Jangan bilang begitu, Bu. Insya Allah Jember aman, Gebang aman. Insya Allah gak ada tanah longsor. Orang Gebang gak ada punya yang namanya gunung. Gini apa boten? Gebang aman, gak mungkin ada tsunami karena Gebang jauh dengan lautan. Gini apa boten? Gebang gak mungkin ada banjir bandang. Gak punya sungai, cuman punya kali. Kali jumpo, nggih napa boten? Loh, kalau Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan malapetaka, gak usah ngundang-ngundang, Bu. Kun fayakun akan terjadi, gampang menurut Allah. Nggih napa boten?
Lah Allah ingin panjenengan mati, gak usah ngundang banjir. Nanti pulang jam 12 ke rumah, jam 1 nyampe ke rumah semuanya sakit perut. Jam 4 masuk rumah sakit mati semua. Jam 10 masuk surat kabar, berita duka, tadi malam pengajian di Gebang, 1.500 musliman. Pulang pengajian, sakit perut. Jam 4 masuk rumah sakit. Jam 7 mati semua karena sakit perut lentor. Yang selamat 1, Ki Taufik yang ceramah. Loh, saya kan bukan orang Gebang, mulai kemarin Bu. Pak, gempang tak gempang? Inilah kenapa. Ingat, itu akan terjadi musibah apabila gula panjenengan lupa istighfar kepada Allah. Yang kedua, lupa baca solawat kepada Rasulullah. Yuk umat Islam khususnya Jember, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah solawat. Insya Allah Allah lindungi kita diberi selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangka panika gula mesen ke panjenengan ngajak orang Islam toreh pak kompak Jember biar menjadi Jember masyarakat Islam segege. Ayo kita tampilkan umat yang terbaik sebagai contoh kepada umat yang lain. Sehingga Jember akan menjadi masyarakat Islam yang bisa diyakini oleh orang lain. Adalah Jember adalah masyarakat Islam mayoritas. Yang kedua, Jember bisa dijadikan contoh tolak ukur untuk yang lain. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkan babanya dua gibu napa? Baca Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, perbanyaklah baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling apes sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Selesai insyaallah beres. Mangkana Bu, resepnya kalau jenengan menghadapi suami sering marah, jangan khawatir. Biar tidur habis isya suami, sampean datang ke tempat tidur, ambil dari kaki bawah sambil dipijet baca sholawat. Tola'al badaru alaina. Oke dek tasih. Min saniyatil wada. Dek tasan seguni. Wajaba syukru alaina. Lah. Mada'a lillahi da. Aduh. Insya Allah suaminya bilang, Dudek, gak usah minum Mixagrip. Cukup dipijet resepnya dengan menggunakan apa? Minyaknya minyak solawat. Ini kan resep Pak. Lemun ring Gebang kan lain. Solawat yang kui ngusir orang dan bagian muslimin. Onjangan berkat itu mula kena berkat wis mari terima kasih kehadirannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, selawat yang kuingu. Mangana ingat dalam sejarah bapak kita Adam dan ibu Hawa, ibu kita dinikahkan oleh Allah di mana tempatnya di surga. Pertanyaannya, apa kira-kira mas kawinnya Siti Hawa? Siti Hawa dak minta duit. Mas kawin Siti Hawa dak minta harta. Karena harta akan habis. Mas kawin Siti Hawa dak minta sertifikat karena sertifikat akan habis. Mas kawin Siti Hawa dak minta uang karena tahu bahwa dulu belum ada pabrik uang. Mas kawin Siti Hawa dak minta apa? Satu mas kawin Siti Hawa minta ke Nabi Adam. Apa? Nabi Adam mas kawinnya suruh bayar satu. Apa? Ucapan solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Nabi Adam lahir, Nabi Muhammad belum dilahirkan. Kenapa Siti Hawa minta solawat? Satu, karena Siti Hawa tahu Allah menciptakan bumi. Bumi terdiri dari unsur nurnya Muhammad. Allah menciptakan laut. Laut terbuat dari unsur nur Muhammad. Allah menciptakan jagat raya, alam kosmos, langit dan bumi. Semuanya ada unsur nur Muhammad. Maka siapa yang baca solawat kepada Muhammad, dia akan diberi untung oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ciptakan sampai surga dan neraka pun Allah ciptakan ada unsur nur Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa mas kawin Bu banjir solawat. Alhamdulillah keturunannya barokah sampai mangken tahun 2017 keturunan Nabi Adam di dunia dari 148
148 negara, kurang lebih 12 miliar. Tetapi yang beriman mengaku Islam hanya 1,5 miliar. Coba bayangkan, 7 miliar isi orang dunia nih kak. Saya beriman kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, nikah hanya ada 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar, 210 juta ada di bumi kita, Indonesia, di bawah kepemimpinan abang kita, Abang Jokowi. Ya Allah, makanya ayo kita bersyukur. Umat Muslim dan Islam terbanyak Indonesia. Maka saya baca 8 protokoler Yahudi untuk menghancurkan Islam. Di mana? Tidak di dunia Arab. Di mana? Tidak di Eropa. Tapi Islam yang akan dihancurkan di benua Asia Tenggara, tepatnya negara Indonesia, yang ada 16.000 pulau, yang ada jumlahnya 210 juta, yang ada puluhan ribu pondok pesantren, yang ada ratusan ribu kiainya, yang ada jutaan ustadznya. Maka yang akan dihancurkan sasaran pertama oleh Yahudi, hancurkan umat Islam. Di mana? Di Indonesia. Dengan cara 2. 1, pecah belah. 2, berikan budaya baru untuk merusak generasi muda. Sekarang di Lampung sudah kena, anak-anak SD sudah makan permin. Yang permin itu kalau dihirup oleh anak kecil yang wanita, 30 tahun akan datang dia akan menjadi mandul, tidak punya anak. Kenapa? Orang Yahudi tidak rela umat Islam banyak umatnya. Orang Yahudi nggak rela umat Islam banyak penduduknya. Caranya bunuh habis-habis wanita-wanita yang masih produktif untuk menghirup sebuah obat angkepon para pada benar penyamang gelak bius, sehingga nanti kalau sudah besar bersuami dia akan menjadi wanita mandul. Islam tidak akan berkembang. Benar kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, walan tarda angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu tidak rela kalau melihat Islam berkembang. Bu, alhamdulillah panjenengan sudah menumbuhkan kehebatan. Ketika ada pengajian bulan Maulid, muslimat hadir semua, hebat. Anaknya dibawa, cucunya dibawa, sampai muslimat sambil pengajian sambil nyusui. Ontong nyunguk pengajian tak sambil lagi. Biar tahu orang Yahudi, nih lo liatin gua, lo liatin aku, lo liatin sengkok. Umat Islam kompak ke pengajian hadir apapun bentuknya. Orang Yahudi akan berkata seperti itu, ibu. Paham nggih? Yang ketiga, hancurkan umat Islam lewat apa? Pemuda, masukkan budaya baru. Apa budayanya? Lewisme. Benih Levis. Bukan Levis tapi pakai W. Lewisme. Apa Lewisme? Sekelompok orang yang ada di tepi pantai Amsterdam, yang kalau masuk di pagar tembok, masuk ke sana wajib telanjang. Orang laki perempuan, laki lihat milik perempuan udah bosan. Si perempuan melihat orang laki udah bosan. Di situ nikahnya. Seorang laki-laki nikah dengan kambing. Seorang perempuan nikah dengan ular. Kenapa? Punyaan manusia udah bosan. Dia nikah dengan binatang. Ini yang disebut kampung nudis. Dia mengeluarkan budaya baru namanya Lewisme. Dikirim ke Indonesia pada tahun 1979. Masuk ke Indonesia, pemuda-pemuda Islam yang kena. Cirinya Lewisme. Kalau yang laki rambutnya panjang, di depan dicukur, belakang disisain. Pelanjang, bedenten bu. Ya ada cokor, budi ingat pun koncon tekos, bedenten. Laki-lakinya harus pakai anting. Tidak cukup di telinga, bahkan hidungnya dilubangi untuk diantingkan. Pakaiannya, kalau dia pakaian celana bagus hitam, maaf, dilubangi. Ditempel bendera Nazi Jerman. Belakangnya juga ditempel Nazi Jerman. Seminggu dia tidak mandi. Ya Allah, kesana kemari ajelen tang peteteng tong petotong. Yang mencerminkan pemuda madesur, masa depannya suram. Kenapa? Dia sok seakan-akan modern. Kobodok ke timur aroko, buntuan senah top.
Padahal tandi WC, melerokok tandi melekolen lah SN top. Dia penampilan ke sana kemari. Badet ada bu. Yang perempuannya pakaian you can see, you kamu can dapat, si melihat, you can see, kamu dapat melihat aku. Cirinya maaf pakaiannya pakai kaos you can see. Ininya kelihatan. You kamu can dapat si melihat, kau dapat melihat aku. Ini kelihatan. Sorosio muntak baura jono tekos ya jelah bola. Ya Allah, kalau pakaian yang namanya baju perempuan di bawah apa? Ala bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ajalan sambil nengi gua. Salah pas toju iya tin toju pas benida iya pas karo pas nengi gua. Badet ada. Kalau pakaian di atas ala sekwelda sekitar wilayah dada. Belag gendeng. Lah masa itu uang buah surga pamiraki nyari sartanjong tak nemu bu. Mangkan totop perapat kerja perapat gelun tak kok geh. Iya jagan longgar gelun tak kok masa gulubuk. Driyah. Pakaian yang lain, pakaian celana seret-seret 3S. Cewek-ceweknya pakaiannya ala lewisme 3S. Pakai celana super ketat. S pertama, S kedua super mentok. Badat ada. S ketiga super terbuka. Udeli ketok. Nggih napa boten? Udeli ketok. Nggih napa boten? Senyongo kayak laki. Kayak laki gendeng Pak Latro tau ke bucil masuk ke kamar ngalak kaca. Bucil tibi buka. Congo pas pada iya siom bau apa uledin paini jen bauku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sekarang yang digemburkan. Ini senjata dihancurkan untuk menghancurkan umat Islam. Mangkana toreh bersatu ikat silaturahmi. Pabereng pakompak mun bada pengajian umat Islam tak kunco mak bini lake pada datang. Tapi alhamdulillah lake bini pada datang gitu. Keng tempat aneh. Gula pengajian se Indonesia bu sampai ke Bojonegoro, lek pengajian lake ni bada ada bini ibu di. Ota bedina lake dina rering budi. Buru setia dengan negara gebang dia. Binin yada lake ibu di masalah. Macam hebat ni bini. Alhamdulillah. Ngebesaki ko dengan loros. Tanda tak ada siang di otang sekali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pabanyak masa solawat kibu. Mari rezekinya lang. Mencah. Kor saya ngajak santri gula pah ngarang tibi. Bil fulus kullu sayin. Tembus 100.000. Kertasnya halus-halus. Ya. Bil fulus kullu sayin. Tembus 100.000. Kertasnya halus-halus. Ikut jangan. Baca 414 mari duhur. Beni mari mahri mari duhur. Kesoki. Bil fulus kullu sayin tembus 100.000 kertasnya. Ayo ya bareng. Dibudin ada bil fulus kullu sayin tembus 100.000 kertasnya. Kiba-tibi lah. Takut tanya aki apa ceramah ke Taufik fulus kayak sih. Apa 100.000 kertasnya halus-halus. Ya enggak masih bini bah ngalah tasbih lulus kulusain tembus 100.000 kertasnya halus kan selake selake gitu dan bil fulus kulusain 100.000 kertasnya boleh pakumpangku bil fulus kulusain 100.000 kertasnya lulus TK. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir wes istighfar mare, solawat mare, anak kita jaga, terutama narkoba sabu-sabu. Ya Allah, pon tok sabahas Anda panjenengan pun tahu. Ibu nggih. Jangankan di pendidikan umum katen pesantren masuk bu mabuk dulu pon. Ayo hati-hati, banyak baca istighfar, banyak baca sholat. Terakhir, ayo kita akan menghadapi hari ajal. Mateh tak somajeh. Toreh gula sambian pupuk dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Amal karena ketika akan mati kadang oleh Allah perbuatan kita ditampakkan. Ketika kita sudah ajal akan tiba bu ya Allah. Manakala perbuatan kita didatangkan oleh Allah untuk dijadikan saksi. Ada orang bu mau mati ngisik ngerokok. Karena dia pekerjaannya nggak ada lain. 60 tahun umurnya habis untuk ngerokok.
Bada boleh bu tetangga gulu bu muslimat 2000 malam manazak. Bu sebut Allah. Bu sebut Allah. 2 hari 2 malam. Malam ketiga hari muslimat datang nyambangi. Begitu muslimat datang dia bangun. Tinggal bangun cekeng abas muslimat banyak. Muslimat eko cae. Mari ngocek muslimat pas rebu pas mate. Napa maknanya? Dia hidup jelas ditampakkan oleh Allah. Dia wanita yang sering nyakiti hati tetangganya. Dibawa mati, subhanallah. Rugi napa boten? Rugi napa boten? Loh, di daerah Gulo bu wonten Pasar Bunut ada musola. Musolanya sekarang nggak kena banjir. Ada orang ambulu jual tembakau, subuh mati di tempat itu. Waktu sujud kedua sholat subuh. Cucunya datang, wartawan tanya, embahmu mati di sini kenapa? Ya, karena embah saya 17 tahun tidak pernah sholat subuh di rumah. Di mana sholatnya? Di tempat ini. Allah tampakkan dia mati dalam keadaan sholat subuh rakaat kedua. Apik boten? Apik boten? Ini matinya husnul kho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.